Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggita Yolanda dengan NPM A1M021028 dan Bapak Wisman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pidato dan presentasi ilmiah. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada hakikatnya, pidato termasuk seni monolog dalam keterampilan berbicara. Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada para pendengarnya. Karena fungsi dari pidato adalah untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. Selanjutnya, metode berpidato. Ada 4 metode berpidato yang umum, yaitu 1. Metode naskah. Metode naskah yaitu pidato yang digunakan untuk pidato resmi dan dibacakan secara langsung. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal yaitu naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya bukan untuk dibaca, melainkan untuk dihafal. Yang ketiga, metode spontanitas. Metode spontanitas yaitu metode pidato yang tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Yang keempat, metode penjabaran kerangka. Teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap adalah teknik yang sangat dianjurkan dalam berpidato. Yang selanjutnya, jenis-jenis pidato. Menurut Jalaluddin Rahman dalam bukunya yang berjudul Retorika Modern Pendekatan Praktis, jenis-jenis pidato menurut tujuannya dibagi menjadi 4 jenis, yakni 1. Pidato informatif. Pidato informatif merupakan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru. Yang kedua, pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang mengandung argumentasi, dalil, alasan, atau data untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan opini, pendapat, atau keyakinan tertentu. Yang ketiga, pidato persuasif. Persuasi adalah proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Yang keempat, pidato rekreatif. Pidato rekreatif seringkali juga disebut sebagai pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini pada umumnya menyuguhkan suatu kegembiraan yang dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Selanjutnya, tata cara berpidato. Tata cara berpidato merujuk pada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Langkah-langkah dan urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, sajian isi, dan penutup. Pembukaan biasanya berisi sapaan kepada pihak-pihak yang diundang atau yang hadir dalam suatu acara. Selanjutnya, sajian isi. Sajian isi merupakan hasil penjabaran gagasan pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Sebagai hasil penjabaran gagasan pokok, sajian isi perlu dirinci sesuai dengan waktu yang disediakan. Adapun penutup pidato berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dan sajian isi. Selain itu, penutup juga berisi harapan dan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam acara yang sedang berlangsung. Selanjutnya, etika berpidato. Etika berpidato merujuk pada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika seorang berpidato. Nilai-nilai yang patut diperhatikan adalah 1. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Upaya menghargai dan membangun optimisme pendengar. 3. Sikap jujur dan terbuka. 4. Rasa empati dan persahabatan. Penyuntingan naskah pidato. Penyuntingan dalam naskah pidato berkaitan dengan 3 hal, yaitu 1. Bahasa. Penyuntingan bahasa mengandung beberapa aspek, yaitu aspek EID, tata bahasa formal, diksi yang digunakan, tata bahasa dan struktur kalimat. Yang kedua, isi. Penyuntingan isi biasanya memperhatikan 2 hal, seperti urutan penyajian atau sesuai tidaknya dengan naskah pidato secara umum, dan kelengkapan isi. Yang ketiga, penalaran. Pidato perlu disunting pada bagian penalaran agar maksud pidato dapat diterima jelas oleh pendengar. Penyempurnaan naskah pidato. Penyempurnaan aspek bahasa dapat dilakukan dengan cara mengganti kosakata yang lebih tepat serta menyempurnakan beberapa kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasan.
Selanjutnya, penyampaian pidato. Menyampaikan pidato berarti membacakan naskah pidato yang sebelumnya telah disiapkan. Namun, menyampaikan pidato bukan hanya sekedar membaca naskah. Pidato itu saja alangkah baiknya perlu juga untuk menghidupkan, menghangatkan suasana, dan menciptakan interaksi kepada para pendengar. Untuk itu, seorang yang akan menyampaikan orasi harus dapat menganalisis situasi dan juga memanfaatkan hasil analisisnya tersebut untuk menghidupkan suasana. Materi selanjutnya yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah, karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya, tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati 3 tata cara yang lazim, yaitu 1. Penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap ataupun bahan presentasi PowerPoint. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, saling asah otak dan hati, serta bertukar berbagai informasi akademik, baik segi hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Adapun etika yang harus dijaga oleh peserta antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, setiap peserta harus jujur pada diri sendiri. Artinya, dia akan bertanya jika memang tidak tahu, akan mencari klarifikasi apabila masih bingung atau belum yakin, akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar ataukah belum, dan sebagainya. Selain itu, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain, dan hal ini mensyaratkan bahwa dia wajib menyimak apabila ada orang yang berbicara atau bertanya. Penyampaian bahan presentasi. 1. Pembukaan presentasi yang mengesankan. Kesan pertama merupakan hal yang analog penting, sehingga dalam menyampaikan presentasi harus membuat kesan yang baik dan mengesankan. 2. Tingkatkan rasa percaya diri. Salah satu yang menyebabkan presentasi gagal dilakukan adalah tidak yakin bahwa Anda bisa menyampaikan presentasi. Rasa malu dan grogi biasanya sering dialami ketika harus presentasi. Sehingga yakinkan diri sendiri bahwa Anda bisa berbicara di depan banyak orang. 3. Tunjukkan rasa semangat, gembira, dan bahagia. Ketika presentasi sudah dipersiapkan dengan baik, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menyampaikan presentasi dengan semangat, tidak loyo, tidak malas-malasan, dan sebagainya. Apapun kondisi yang dialami semaksimal mungkin tidak diperlihatkan di depan audiens. Pelaksanaan presentasi. Melaksanakan presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memiliki bahasa dan media, menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih, berpikir positif tentang peserta, membuat peserta dihormati dan dihargai, mempertimbangkan budaya peserta, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain, memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi, formal, dan budaya setempat. Yang kedua, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta, memastikan semua penyaji dapat melihat peserta. Menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya, memberi kesempatan pada peserta untuk bertanya, mendorong peserta untuk aktif terlibat, menggunakan media yang baik dan berguna. Sekian materi dari saya Dela Anggita Yolanda pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.